Sistem pendidikan kita di Indonesia bakal berubah total di tahun 2026 nanti. Sebuah transformasi besar-besaran sedang disiapkan. Jadi apa sih sebenarnya yang berubah? Kenapa harus berubah? Dan gimana prakteknya nanti di sekolah? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah semuanya bareng-bareng. Oke, biar gampang, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari gambaran besarnya di level nasional, terus kita dalamin filosofinya, lihat peran gurunya, sampai nanti kita intip contoh nyata di sebuah sekolah. Jadi kita bakal nge-zoom in dari yang paling luas sampai ke yang paling spesifik. Oke, kita mulai dari yang paling atas dulu ya, cetak biru nasionalnya. Ada kurikulum baru yang bakal jadi standar buat semua sekolah dasar di tahun 2026. Yap, fondasi dari semua perubahan ini namanya Kurikulum Merdeka. Ini sudah resmi loh ditetapkan lewat Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Dan penting untuk dicatat, ini bukan sekedar ganti nama kurikulum. Ini benar-benar perombakan mendasar dari cara kita memandang pendidikan. Nah, yang paling menarik di sini adalah pergeseran fokusnya. Nggak lagi sekedar dijejali banyak materi. Kurikulum ini fokus ke hal-hal yang esensial. Tujuannya apa? Biar siswa itu nggak cuma tahu, tapi juga punya karakter. Itulah inti dari profil pelajar Pancasila. Pembelajarannya juga dibikin lebih fleksibel, lebih seru, dan coba tebak, sudah mengintegrasikan skill masa depan kayak AI dan computational thinking. Bahkan IPA dan IPS digabung jadi satu pelajaran, IPAS. Biar anak-anak lihat dunia itu sebagai satu kesatuan, bukan potongan-potongan terpisah. Oke, kita udah lihat apa yang berubah. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Apa sih ide besar atau filosofi yang jadi motor penggerak di balik semua perubahan ini? Jawabannya ada di satu konsep keren yang disebut deep learning atau pembelajaran mendalam. Intinya simple, ini bukan lagi soal hafal-menghafal, tapi soal paham sampai ke akarnya. Gini deh, kalau belajar tradisional itu kadang kayak masukin data ke kepala cuma buat ujian. Nah, setelah itu ya, lupa. Deep learning ini beda. Tujuannya itu biar ilmunya benar-benar nempel, jadi bagian dari cara kita berpikir, dan bisa dipakai untuk memecahkan masalah. Pemahaman yang jauh lebih dalam dan pastinya lebih awet. Gimana caranya? Nah, pendekatan ini ditopang sama 3 pilar utama yang bikin belajar jadi lebih manusiawi. Pertama, sadar, siswa diajak untuk aware, untuk sadar sama proses belajar mereka sendiri. Kedua, bermakna. Materi yang dipelajari harus nyambung sama kehidupan nyata, bukan cuma teori di awang-awang. Dan yang paling penting, pilar ketiga, menyenangkan. Belajar itu harus seru, antusias, dan bebas dari tekanan. Kurikulum sebagus apapun, filosofi sekeren apapun, nggak bakal jalan tanpa ujung tombaknya. Siapa lagi? Kalau bukan para guru. Nah, sekarang kita lihat, guru-guru kita butuh skill baru apa aja sih buat ngejalanin ini semua? Ada satu kerangka kerja yang jadi pegangan, namanya TPACK. Kedengarannya mungkin agak rumit ya, tapi sebenarnya idenya simple. Ini tuh soal gimana caranya ngegabungin 3 hal penting dengan harmonis. Teknologi, seni mengajar, sama materi pelajarannya itu sendiri. Jadi, guru modern itu harus punya 3 kekuatan. Pertama, content knowledge. Ya jelas dong, harus jago sama apa yang diajarin. Kedua, pedagogic knowledge. Ini seni mengajarnya. Gimana caranya bikin materi yang susah jadi gampang dimengerti. Dan yang ketiga, teknologi knowledge. Harus melek teknologi. 3-tiganya ini harus jadi satu kesatuan yang utuh. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Terus, gimana para guru disiapin? Ada semacam panduan persiapan nih, ada 9 langkah. Kita lihat 5 yang pertama dulu. Ini semua soal fondasi, mulai dari benar-benar paham semangat kurikulumnya, terus ganti cara ngajar dari yang cuma ceramah jadi lebih interaktif, dan yang penting banget, mengubah cara menilai. Bukan lagi cuma tes pilihan ganda, tapi lihat dari proyek atau portofolio siswa. Jauh lebih otentik kan? Lanjutannya, ini lebih ke soal membangun ekosistem. Guru itu nggak kerja sendirian lagi. Mereka didorong buat kolaborasi, bikin komunitas belajar. Terus mereka juga harus bisa bikin kelas yang inklusif, yang bisa melayani semua jenis murid. Dan yang paling up to date, mereka harus siap ngajarin skill masa depan, kayak dasar-dasar coding dan AI. Keren banget kan? Oke, kita udah lihat rencana besarnya, filosofinya, sama persiapan gurunya. Sekarang, biar lebih kebayang, kita coba lihat gimana semua ini diterapin di satu sekolah di dunia nyata. Nah, untuk sekolah swasta ini tantangan tersendiri. Coba deh bayangin, kalau ada sekolah negeri yang gratis dan kualitasnya terus ditingkatkan, kenapa orang tua harus milih bayar mahal buat sekolah swasta? Sekolah swasta harus punya sesuatu yang beda, sesuatu yang jadi nilai jual unik mereka. Dan sekolah Future Leaders ini punya jawabannya. Strategi mereka punya 3 pilar. Mereka nggak cuma ngikutin kurikulum nasional, tapi mereka perkaya dengan nilai-nilai karakter yang kuat,
lingkungan yang sangat menghargai keberagaman, dan fokus tajam pada kesiapan masa depan dengan menambahkan materi seperti AI. Pada akhirnya, semua ini menuntut satu hal, tipe guru yang baru. Guru era baru ini bukan lagi cuma pengajar, dia harus jadi seorang inspirator, seorang inovator yang jago teknologi, pembelajar seumur hidup yang literasinya tinggi, produktif menciptakan ide, dan pastinya sangat adaptif sama perubahan zaman. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang menurut saya dalam banget. Kutipannya bilang, teknologi bisa menggantikan buku, konten bisa ditemukan di internet, namun peran guru yang menginspirasi dan membentuk karakter tidak akan pernah tergantikan. Nah, setelah melihat semua ini, saya jadi penasaran. Menurut Anda, gimana sih wajah profesi guru di masa depan?